Halo semuanya, selamat datang di podcast Marijem. Nah, kita itu akan membahas mapan dulu, menikah kemudian. Oke, dikarenakan podcast yang berani bahas masa depan, walaupun saldo rekening bikin, iya, bikin mikir ya. Saldo rekening itu bikin mikir. Ini cukup sampai akhir bulan gak ya? Terus ini cukup buat besok lagi gak ya? Nah, hari ini kita tuh mau membahas topik yang sering bikin mahasiswa overthinking nih. Terutama yang udah mau lulus kuliah lah. Dengan berjudul mapan dulu menikah kemudian. Oh gitu? Iya. Emang kenapa tuh? Ya, oke lah. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya. Menurut kalian apa sih arti mapan? Karena jujur aja nih, kata mapan ini sering bikin kita merasa tertinggal. Mapan ya? Mapan tuh. Gue dulu. Lu dulu. Mapan itu tuh, kalau menurut gue tuh, kita tuh nggak perlu mikirin kita besok makan apa gitu. Jadi kita mau beli ini, mau beli itu, tinggal beli aja. Itu namanya mapan menurut gue. Ibaratnya ketika lu punya duit banyak nih, Iya. gak usah lihat saldo lah ya. Iya betul. Kalau menurut gua sih kalau dari segi mapan tuh kita tuh finansial tuh tercukupi dengan contoh ada motor, ada fasilitas mobil dan lain-lainnya, rumah gitu loh, untuk kita hidup nyaman dengan pasangan kita. Lu gua apa saya kamu nih? Serah. Asikin aja. Kalau menurut gua sih mapan ya. Mapan. Nggak ada Relatif sih lanjut itu sih. next. Enggak. Sabar lu. Tergantung orangnya. Ada yang udah bisa makan sehari-hari juga udah mapan. Ada yang harus nyiapin rumah dulu. Mau beda-beda ya? Beda-beda. Tapi yang penting tuh udah ada pandangan lah buat kedepannya. Biar ntar udah ada rencana ya. Kalau misalkan mau punya anak, mau sekolah di mana, anaknya berapa, keperluannya apa aja. Emang mau punya anak berapa tuh? Aduh. Kalau saya sih nggak mau punya anak. Kalau menurut aku pribadi sih, mapan itu ketika kita udah bisa terdiri di kaki sendiri, mempunyai penghasilan sendiri, terus Bahasa GPT ini. mempunyai penghasilan sendiri gitu kayak, dan nggak tiap akhir bulan tuh saldo Difikirkan banget atau gimana tuh? ya kayak di akhir bulan tuh kita nggak mode survival banget gitu loh. Karena menikah itu bukan cuma soal cinta, Asik. tapi juga soal tanggung jawab. Bukan cuma ke pasangan juga, tapi tapi diri sendiri juga perlu diperhatiin. Siap. Oh, gitu ya. Berarti kalau masih ada orang tua, mak, uang bulanan udah belum? Malu lah gitu mah. Itu apa? Itu bukan mapan dong berarti Itu dong. mapan itu. Masih berharap kepada orang tua kan harusnya Masih kan. bergantung sama orang tua. Nah, harusnya kan kita kalau sudah nikah tuh Udah mandiri. juga udah tanggung jawab Yang kita sendiri. nafkahin istri itu sendiri bukan dari orang tua. Malu kayak gitu mah. Kalau dari orang tua berarti kita belum mapan. Itu. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke kalimat yang sering diucapin orang tua kita nih. Om, tante, bahkan tetangga, mapan dulu baru nikah. Kenapa kalian setuju sama prinsip ini? Mapan dulu baru nikah. Lu dulu kali ya? Udah, bebas. Ya, jelas ya jawabannya. Kalau mapan dulu ya nggak usah pusing lagi mikirin ini dulu, ini itu. Semua kebutuhan tercukupi gitu loh. Jadi ya enak ke istrinya juga, biar sama-sama enak gitu, nggak kesian ke istrinya. Karena kan sebagai laki kan kita harus menafkahi gitu aja sih. Tapi kayaknya kalau di sini nih kalian bertiga kayaknya emang setujunya mapan dulu ya. Iyalah, pasti kalau gua mah. Mapan dulu aja nggak sih? Kan soalnya misal kita udah nikah terus ntar kita nggak mapan kan. Kalau kasus-kasus sekarang kan banyaknya yang cerai akibat ekonomi kan. Iya, benar. Makanya kan. Sering ribut. Nah, ya. sekarang Gen Z kan kebanyakan memikirkan mapan dulu baru nikah. Iya. Itu. Itu maksud kita bertiga. Mengapa sih kita lebih suka mapan dulu? Ya karena itu tentang finansial. Bener. Kalau aku realistis banget. Banyak di sekitar kita yang udah menikah tapi ribut karena cuman masalah ekonomi. Bukan karena cintanya hilang, tapi karena stres, tagihan datang terus menerus, terus kebutuhan belum buat
anaknya kita nanti, belum kebutuhan lainnya. Cinta itu penting, tapi cinta nggak bisa bayar listrik, wifi, dan biaya hidup. Ini kayak nunggu sinyal full baru update, tapi sinyalnya nggak pernah full. Kayak di pegunungan berarti ya sinyalnya nggak pernah full ya. Ya. Sekarang kita akan bahas tekanan sosial. Jujur aja, seberapa besar pengaruh sih omongan orang keputusan menikah tuh? Sangat jelas. Betul. Sangat katanya. Sangat. Kenapa tuh bang? Kalau omongan orang tuh bisa menjadi kayak tekanan batin ya buat kita kan ya. Iya, betul. Kayak kapan sih nikahnya? Padahal kan yang dia omongin kan juga dia kan belum terpenuhi tentang finansial dan Iya. sebagainya. Apalagi kalau ngomonginnya keluarga sendiri tuh. Lagi lebaran kan. Atau nggak tetangga kan? Kapan nikahnya gitu. Ya. Ibu udah mau punya cucu nih Dan gitu. juga mana ceweknya? Dia Sama udah sih, ada sama. anjing. Ya di budaya kita emang gitulah, lulus ditanya kerja di mana, kerja apa, kerja, kalau udah kerja ditanya nikah, udah nikah belum, terus kalau udah nikah ditanya anak, terus hidup itu kayak checklist, kalau setelah satu tahap kayak langsung dianggap gagal gitu. Emang Betul, itulah. Ya, itu kalau kita ngintin pandangan orang lain. Nih, kayak kita ke tahap selanjutnya ya. Kalau cintanya udah ada nih, tetapi kondisi ekonominya belum mapan. Apa yang paling penting menurut kalian? Sabar dulu, Nah, sabar. saling Sabar mendukung sampai bertemu lagi di versi diri terbaiknya gitu. Saling membangun. Saling terlebih membangun. dahulu. Agar saat bertemu kembali tuh sudah kuat tentang finansial, cintanya, Mentalnya mental. Kita sama-sama siap lah gitu. Bener ya. Sebagai mahasiswa nih, menurut kalian apa kesalahan yang paling sering anak muda soal pernikahan? Hah? Gimana? Menurut kalian kesalahan apa yang paling sering ketika anak muda soal pernikahan? Salah. Maksudnya Pas nikah muda lah. Enggak belum sih kalau salah. Jadi udah hamil duluan. ya nggak 10 tahun itu juga ya. Kan Itu kan sensor. Ya. Bener kan tuh banyak yang hamil duluan. dengan contoh gini aja deh, opeknya pergaulan bebas di kampus-kampus gitu kan. Nah ya gitu. Dengan di kampus Hmm. Yogyakarta, Surabaya dan lain-lainnya kan terkenal dengan kota tuh kan. Benar. Kota apaan tuh? Kota pergaulan, rawan. pergaulan itulah ininya. Banyak orang pengen menikah biar ada yang bisa nemenin. Padahal diri kita itu belum bisa Menafkahi kan. iya, belum menafkahi, belum siap lah sama diri kita sendiri aja belum siap, masa udah pengen nikah gitu loh. Iya. Menurut gua sih nggak bisa diterapin gitu. Next. Apalagi tuh yang ingin ditanyakan kepada kita. Sebelum kita tutup nih, satu pesan terakhir buat mahasiswa yang lagi overthinking soal nikah lah, mahasiswa nih Ya. lagi overthinking buat nikah, pesannya tuh apa bang? Lu dulu deh. Menurut kalian ya, jawab semua nih. Thinking buat nikah. Apa lu? Apa kalau misalkan masih overthinking? Satu pesan kepada mahasiswa yang lagi overthinking buat nikah gitu. Berarti agar tidak overthinking gitu ya maksudnya. iya. Menurut gua kalau masih siswa ya, Dari apa? jangan mikirin nikah dulu sih. Kayak fokus ke diri sendiri Iya. dulu. Kayak fokus kuliah dulu, setelah kuliah nyari kerja atau sambil kuliah sambil kerja kan buat ngumpulin duit untuk kedepannya gitu-gitu. Udah sih itu aja. Nah, lu Sama sih berarti tadi gue mau ngomong gitu juga. Fokus udah diri sendiri dulu, berbeda yang perbaikin namanya diri. Kalau dari saya sih mungkin sih ada pesan buat mahasiswa ya, jangan terburu-buru dengan ajakan nikah. Misal tuh ada teman kita yang udah nikah, ayo bro, lu kapan nikah tuh jangan didengerin deh. Soalnya tuh dari value semua orang tuh berbeda-beda. Misal dia tuh kayak sudah siap mentalnya, tentang ekonomi dan lain-lainnya. Nah, sedangkan kita kan juga belum pasti seperti dia kan, Ya. ya kan. Iya. Makanya tuh jangan kayak terbawa FOMO gitu deh, nikah muda ini itu dan punya anak cepat itu jangan terbawa deh. Soalnya mahasiswa tuh masih belum lulus juga belum punya pendapatan yang lebih Pasti atau nah ya, pendapatan iya. yang pasti. yang pasti juga yang per bulannya tuh
semakin membesar atau semakin menghasilkan juga kan belum tahu gitu loh. Juga harus ada punya dana apa namanya? Dana darurat. Nah, dana darurat itu. Mungkin sih segitu saja pesan dari saya. Jadi kesimpulannya tuh mapan dulu itu pilihan ya. Menikah betul. sambil berjuang juga pilihan. Juga bisa. Yang penting bukan ikut standar orang lain. Tapi kan kalau menikah sambil berjuang kan takutnya kan ya kalau cewek-cewek sekarang kan pada nggak mau ya kan pada nggak mau Maunya mau langsung yang udah kaya yang udah jangan jadi Yang gitu. instan lah ya. Instan. nggak ada yang mau nemenin dari nol kan Standar jarang TikTok ya. standar TikTok. Tapi jujur sama diri sendiri kan, karena hidup ini bukan lomba dan pernikahan bukan konten media sosial. Nah makanya itu kan kita kan nggak boleh FOMO tentang pernikahan. Walaupun sekarang banyak yang nikah muda, kita tuh jangan FOMO, jangan mengikuti tren-tren zaman sekarang lah. Buat apa gitu, kayak nggak penting juga. Mau dikasih makan daun kalau kita udah punya anak. Oke lah, ya cukup ya. Cukup aja. Terima kasih untuk Novan, Abian, dan Dapa. Makasih juga ya untuk Makasih. host Alpha Host ini. Alpha ini Bagus banget ini. Tepuk tangan, tepuk tangan. Oke. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat goodbye. Selamat goodbye di podcast.